Halo teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel SNJU. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai alur manga One Piece chapter 1174. Masih di petualangan Luffy dan Nakama di Pulau Elbaf. Pada chapter sebelumnya, terjadi sebuah kesalahan di rencana Sommers yang membawa anak-anak Elbaf, yaitu hancurnya kapal pengangkut beserta awan kintonnya akibat terhempas raksasa iblis. Sommers lantas panik dan menyalahkan iblis tersebut karena menghancurkan kapal beserta awan yang mengangkat kapal itu. Ditambah, dia nggak bisa menghentikan efek tanda panah dari kekuatan Gunko. Nah, apabila dibiarkan, maka anak-anak Elbaf akan jatuh ke jurang pulau yang sangat dalam. Sommers lantas menghubungi Gunko. Gunko, ada keadaan gawat. Karena saat ini yang ada di sana bukanlah kesadaran Gunko, melainkan Imusama. Sementara itu, para raksasa Elbaf yang lain terlihat berusaha membebaskan anak-anak dari pengaruh tanda panah tersebut, cuy. Berulang kali mereka menghancurkan panah tersebut dengan segala cara, namun semuanya gagal. Bahkan Sommers sendiri mengatakan bahwa dirinya nggak bisa menghancurkan kekuatan panah itu, men. Sesaat setelah itu, entah Sommers dapat wangsit dari mana ya, tiba-tiba dia kepikiran bahwa orang tua Elbaf mencoba melindungi anak-anak mereka. Namun hal tersebut tidak bisa dilakukan karena kekuatan duri dari Sommers melilit tubuh anak-anak, sehingga mereka terpaksa menyaksikan anak-anak tersebut jatuh. Dan kalian tahu apa reaksi Sommers? Dia langsung muka sange anjir, melet kayak keledai babi. Sommers lantas berpikir bahwa kesalahan ini diawali karena Imu yang mengendalikan tubuh Gunko. Ya, dengan kekejaman naluri para Tenryubito yang menjijikkan itu termasuk Sommers, dia lantas tertawa dan bahagia melihat nasib anak-anak Elbaf yang akan jatuh ke jurang. Sementara orang tua mereka nggak bisa berbuat apa-apa. The hell, udah sakit cok. Mana dia bilang sangat menyentuh pantat lu kali. Anak-anak Elbaf yang mendengar hal tersebut langsung panik karena mereka akan jatuh ke dalam jurang tebing gunung. Seorang Elbaf bernama Oimo mencoba memegang salah satu sandera, namun duri dari Sommers langsung menusuknya seperti duri landak. Di tempat lain, Gillingham yang mengetahui hal itu dari transmisi Sommers langsung menyalahkan keadaan ini kepadanya. Gue kalau jadi Gillingham ya kesel jir, punya partner gak becus cok, gak bisa kerja. Balik lagi ke anak-anak Elbaf, Oimo yang terkena duri Sommers terlihat kesakitan dan sekujur tangannya terluka parah. Melihat hal itu gak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan pergerakan anak-anak yang disandera. Perasaan Elbaf yang lainnya bercampur aduk antara marah, panik, dan putus asa melihat anak-anak yang mereka sayangi akan terjatuh tanpa bisa melakukan apa-apa. Dan lagi-lagi Sommers tertawa coba. Babi lu anjing ya. Terus anak-anak sekarang gimana bang? Ya namanya anak-anak ya, mereka mulai menyalahkan diri mereka sendiri karena telah berbuat nakal. Dan inilah hukuman dari langit. Anjir, lu pikir Senbatsu? Semakin mendekati jurang, mereka semakin berteriak meminta tolong dan berjanji nggak akan berbuat nakal lagi. Tapi tentu ya semuanya sia-sia. Satu persatu dari mereka mengingat kembali masa lalu akan kenakalan yang pernah mereka lakukan. Namun tepat sebelum mereka terjatuh, para orang tua ternyata berbuat sesuatu yang nekat. Mereka mendekap tubuh anak-anak Elbaf dan jatuh bersama untuk melindungi anak-anak dari benturan dinding jurang. Sommers melihat pemandangan itu seperti stand up komedi cok. Ketawa sialan. Sommers lantas menghardik para orang tua dengan sebutan sampah tak berguna yang jatuh ke jurang. Hati gua berdebar-debar ya, babi emang kau. Gak sabar ya gue ngelihat versi adaptasi animenya nih aki-aki babi ini ketawa cok. Ngeselin banget mukanya pasti ya. Namun anak-anak Elbaf dan orang tua mereka ternyata gak jatuh ke jurang cuy, melainkan di sebuah benda yang empuk. Dan ternyata benda itu adalah tubuh Luffy mode Nika. Plot apa lagi sini, kenapa tiba-tiba ada Luffy coba? Ternyata saat ini Luffy berada di atas Loki mode naga super gede cuy. Ternyata ketika anak-anak Elbaf itu jatuh, secara kebetulan Loki dan Luffy lewat di dekat mereka dan segera menolong anak-anak tersebut. Lagi-lagi ya, kalau kita lihat percakapannya sih Loki kayaknya nurutin kemauan Luffy untuk menyelamatkan anak-anak Elbaf. Karena Loki sendiri nggak mau tanggung jawab dengan keselamatan Elbaf lainnya. Egois juga lu ya. Setelah kemunculan Luffy dan Loki, tiba-tiba Elbaf turun salju dan petir.
serta keadaan Pulau Elbaf berubah seperti jeli empuk akibat kekuatan Luffy mode Nika yang diiringi dengan dentuman genderang kebebasan di seluruh penjuru pulau. Tetua Jarul mengatakan monster raksasa akan muncul dan menutup langit, lalu sang Dewa Matahari akan muncul. Saatnya pembebasan Elbaf dimulai.